Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat At-Tin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yaitu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang keempat, menulis Quran Surat At-Tin dengan baik dan menghafal Quran Surat At-Tin dengan baik. Sebelum kita membaca Quran Surat At-Tin, marilah kita ketahui bersama pesan pokok Quran Surat At-Tin. Quran Surat At-Tin itu adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 8 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah. Nama At-Tin ini diambil dari ayat pertama surat ini yang memiliki arti buah tin. Marilah kita membaca bersama Quran Surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, setelah kita membaca surat At-Tin, marilah kita mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Bisa dilihat di kotak yang pertama di sebelah kiri adalah hukum bacaan tajwid izhar. Izhar itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, di kotak sebelahnya, di kotak ini ada contoh izhar, yaitu ada pada kalimat ajrun ghairu mamnun. Di sini illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, izhar ini terdapat pada kalimat ajrun ghairu mamnun. Ini termasuk bacaan izhar. Kemudian di sebelahnya ada ikhfa. Ikhfa ini dibaca mendengung. Contohnya juga sama, ada di kotak berwarna hijau. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, bacaan ikhfa terdapat pada kalimat insana. Ini termasuk hukum bacaan ikhfa. Kemudian yang ketiga, dalam kotak kuning yang di bawah sebelah kiri itu idgham. Idgham itu suara M menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya. Contohnya ada di kotak kuning. Wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, ini contohnya syu'uban wa qabaila. Ini termasuk hukum bacaan idgham. Dan yang terakhir ada di kotak berwarna orange. Iqlab. Iqlab itu mengubah suara N menjadi M. Nah, di hukum bacaan iqlab ini biasanya ada huruf mim kecil yang berada di atas huruf. Contoh, ambiya'a yastambiqunahu
yang tadinya harusnya dibaca anbiya'a menjadi ambiya'a karena ada huruf mim kecil, yaitu termasuk ke dalam hukum bacaan iqlab. Yang sebelahnya ada yastan, harusnya yastan jadi yastambiltunahu. Nah, kemudian setelah kita mempelajari hukum bacaan, di sini ada arti dari setiap ayat surat At-Tin. Yang pertama, watini wazaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai atau gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Makkah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian kami telah mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuat kamu mendustakannya? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Nah, setelah kita mengetahui terjemah atau arti dari Quran Surat At-Tin, marilah kita memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin, yaitu ayat 1-3. Pesan pokoknya berisi tentang buah tin dan buah zaitun yang banyak tumbuh di negeri Syam. Kemudian Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Ayat yang keempat, yaitu Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Ayat 5, yaitu jika manusia tidak mentaati perintah Allah dan utusannya, maka Allah akan kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Lanjut ke pesan pokok ayat yang ke-6, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan akan selamat dari api neraka. Kemudian pesan pokok yang ke-7, ayat 7, yaitu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan melewati beberapa tahap, dari bayi hingga meninggal. Itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Kemudian ayat yang ke-8, Allah menciptakan manusia itu secara tidak sia-sia dan telah menurunkan aturan syariat. Allah itu memberi keputusan yang adil, yakni memberi pahala kepada yang taat dan memberi hukuman kepada orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, sampai di sini video pembelajaran tentang Quran Surat At-Tin. Semoga kita bisa bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri video pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.